Halo guys, kembali lagi di channel Teropong Film. Di video kali ini kita bakal ngebahas film yang berjudul The Boss Baby, disutradarai oleh Tom McGrath. Di film ini menceritakan aksi seorang bayi yang mempunyai sebuah misi untuk menyelamatkan populasi bayi di bumi. Biar nggak lama-lama, langsung aja simak videonya. Film ini diawali dengan seorang anak yang bernama Tim Templeton yang suka sekali berimajinasi. Mulai dari menyelam di lautan yang terdapat hiu besar, hingga hilang kendali dalam mengendarai pesawat luar angkasa. Semuanya ia lakukan hanya bertiga bersama keluarganya. Orang tua Tim bekerja di perusahaan hewan peliharaan terbesar yang bernama Papico. Walaupun orang tuanya sibuk, orang tua Tim selalu menyempatkan untuk menyanyikan lagu tidur untuk dirinya. Ayahnya menanyakan kepada Tim, apakah ia menginginkan seorang adik laki-laki? Tetapi Tim menolaknya, karena ia telah merasa cukup hanya dirinya saja. Rupanya, ibu Tim sedang hamil besar. Saat mulai terlelap, Tim menanyakan kepada dirinya, dari mana bayi datang? Di suatu tempat, terdapat banyak bayi yang sedang berbaris, dan bayi-bayi tersebut nantinya akan dibawa kepada keluarga atau menjadi manajemen. Jika bayi itu tertawa saat dikelitiki, maka ia akan dibawa ke keluarga. Sedangkan yang tidak tertawa akan menjadi manajemen perusahaan bayi. Di sana, terdapat bayi yang tidak tertawa saat dikelitiki, dan ia pun dibawa menjadi manajemen perusahaan. Dan cerita pun dimulai. Di rumah, Tim bangun pagi dan melihat pemandangan luar rumahnya dengan imajinasinya. Tiba-tiba, datang seorang bayi yang memakai jas ke rumahnya dengan menggunakan taksi. Saat turun ke bawah, Tim melihat orang tuanya sedang menggendong bayi itu. Ayahnya mengatakan bahwa itu adalah adik dari Tim. Semenjak itu, kehidupan nyaman yang dimiliki Tim pun berubah. Setiap hari, orang tuanya sibuk mengurus bayi itu. Dan rumahnya pun mulai dipenuhi oleh barang-barang bayi. Tim merasa dirinya mulai dilupakan. Tim mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa ada yang aneh dengan bayi tersebut. Tetapi, orang tuanya tidak percaya dengan yang dikatakan oleh Tim. Di kamarnya, Tim menyiapkan buku-buku bacaan yang akan dibacakan oleh orang tuanya setiap ia mau tidur. Namun, orang tuanya tidak datang ke kamar Tim. Ternyata, mereka tertidur akibat kelelahan. Saat sedang di bawah, Tim mendengar suara telepon yang berbunyi dari kamar bayi. Tim juga mendengar terdapat orang yang berbicara di lantai atas rumahnya. Setelah dihampiri, ternyata bayi itu bisa berbicara. Dan bayi itu pun ketahuan. Tim menanyakan kepada bayi itu siapa dirinya. Bayi itu mengatakan bahwa dirinya adalah bos. Kemudian ia mengatakan kepada Tim untuk tidak ikut campur urusannya. Ia juga mengatakan bahwa Tim sudah tidak diperhatikan lagi oleh orang tuanya, karena orang tuanya telah sibuk untuk mengurus bayi itu. Tim pun mulai kepikiran mengenai hal itu. Pagi harinya, Tim terpikirkan untuk membuat orang tuanya percaya dengan bukti. Ia membuat alat untuk bisa merekam bayi tersebut saat berbicara. Ia pun mulai beraksi. Namun, Tim malah terjatuh dari tangga. Di bawah, ia melihat banyak sekali bayi. Ternyata, bayi-bayi tersebut adalah anak buah dari bos bayi. Bos bayi mengadakan rapat dengan anak buahnya mengenai bahwa orang-orang mulai tidak menyayangi bayi dan lebih menyayangi anak anjing. Tim berusaha untuk mengetahui rencana dari bos bayi itu dan berusaha untuk mendekat. Francis, pemilik perusahaan Papico, akan menciptakan anak anjing yang disenangi di seluruh dunia. Tugas dari bos bayi adalah untuk menemukan lokasi Papico dan menghentikannya. Tiba-tiba, para orang tua datang dan mereka pun berpura-pura kembali menjadi bayi. Di sisi lain, Tim berhasil mendapatkan bukti
bahwa bos bayi tersebut dapat berbicara dan mencoba untuk memberikan bukti tersebut kepada orang tuanya. Bos bayi dan anak buahnya mengetahui hal itu dan mencoba untuk menghentikan Tim. Saat orang tua mereka menghampiri, semuanya terlihat berantakan. Saat sedang mencari orang tuanya, Tim melihat mainan kesayangannya Lem-Lem sedang dipegang oleh bos bayi. Ketika mencoba untuk merebutnya, Lem-Lem pun rusak. Karena marah, Tim mencoba untuk melempar jauh keluar bos bayi itu, tetapi dihentikan oleh kedua orang tuanya. Karena hal itu, Tim dikurung oleh orang tuanya untuk tinggal di rumah sampai ia akur dengan adiknya. Bos bayi datang ke kamar Tim untuk meminta maaf dan menenangkan Tim yang sedih. Bos bayi memberitahukan kepada Tim mengenai dirinya yang sebenarnya. Untuk mengetahui dirinya yang sebenarnya, bos bayi meminta Tim untuk mengisap dot bayi itu. Mereka berdua pun mengisapnya. Dan mereka pergi ke dunia tempat bos bayi bekerja. Akhirnya, mereka sampai di Baby Corp. Di sana, terdapat banyak bayi yang tidak dapat tumbuh sama seperti bos bayi. Mereka meminum susu yang membuat mereka tetap menjadi bayi. Bos bayi mengatakan kepada Tim bahwa ia memiliki misi untuk memata-matai Papi Corp dan menghentikannya. Jika ia berhasil, maka fotonya akan dipajang di dinding dan memiliki kantor dengan toilet pribadi. Bos bayi melihat bos besarnya mengatakan, jika bos bayi gagal, maka ia akan dipecat. Dan akhirnya mereka kembali. Ia juga mengatakan, jika ia dipecat, maka Tim akan melihatnya setiap hari. Dan akhirnya mereka bekerja sama. Saat sedang melakukan penyelidikan, Tim menemukan brosur orang tuanya untuk menghadiri acara di Papiko. Untuk bisa ikut acara tersebut, Tim dan bos bayi membuat kesepakatan supaya akur di depan orang tua mereka. No way. Hingga akhirnya mereka berhasil untuk pergi ke Papiko. Di Papiko, ayah dan ibu Tim mengajak Tim untuk pergi ke kantornya dan menaruh bos bayi di Papiko. Namun, Tim menolak, dan ia pergi bersama bos bayi untuk menyelidiki Papiko. Untuk bisa masuk ke ruang rahasia, Tim menyuruh bos bayi untuk menyamar menjadi Papi. I've never been so humiliated in Dan mereka dapat berhasil masuk. Di dalam ruang tersebut, mereka menemukan sebuah dokumen. Tetapi, saat dokumen tersebut diambil, tanpa sengaja, air liur bos bayi jatuh dan membuat sesuatu keluar dari bawah lantai. Ternyata, itu adalah jebakan. Mereka tertangkap oleh Francis dan dijaga oleh Eugene, kakak dari Francis. Ternyata, Francis memiliki dot dari Corp Baby dan ia merupakan salah satu bos besar di Corp Baby. Dan sekarang, ia telah menjadi tua. Ia mengatakan bahwa dulu dirinya berhasil sukses di usia muda dan mencapai masa kejayaannya. Namun, ia tetap tumbuh walaupun meminum formula susu bayi. Akibatnya, ia diusir sehingga ia pun berencana untuk membalas hal tersebut dengan membuat Forever Puppy yang tidak dapat menua dan menyebarkannya ke seluruh dunia yang akan membuat Baby Corp hancur. Kemudian, Francis mengambil formula susu milik bos bayi agar ia dapat membuat Forever Puppy. Ia juga berencana untuk membawa kedua orang tua Tim ke Las Vegas supaya mereka tidak menghalangi dirinya. Dan ternyata benar, orang tua Tim akan pergi ke Las Vegas dan Eugene bertugas menjaga rumah Tim. Orang tua Tim pun pergi. Di kamarnya, Tim dan bos bayi sangat ketakutan dengan Eugene. Kemudian, mereka memikirkan rencana untuk menyusul orang tuanya ke bandara. Namun, tiba-tiba, bos bayi kehilangan kesadarannya dan menjadi bayi normal. Tetapi tidak lama, akhirnya kembali lagi menjadi dirinya. Hal ini disebabkan karena ia tidak meminum formula susu yang diambil oleh Francis.
Mereka pun mulai menyusun rencana untuk kabur dari Eugene. Mr. Ladyman! The baby! I think he's sick! Smiley! Setelah berhasil mengelabui Eugene, mereka pergi menggunakan sepeda. Mengetahui Tim dan bos bayi kabur, Eugene pun berusaha untuk mengejar mereka. Bos bayi memanggil semua anak buahnya untuk membantu mereka. Sayangnya, mereka gagal untuk menghalangi Eugene. Eugene pun kembali mengejar Tim dan bos bayi. Untungnya, Eugene terjatuh. Dan akhirnya, Tim dan bos bayi sampai di bandara. Di bandara, mereka melihat orang tua mereka dan mengejarnya. Di tengah pengejarannya, bos bayi kembali kehilangan kesadarannya. Melihat hal itu, Tim kembali untuk menyelamatkan bos bayi. Sayangnya, mereka gagal untuk menyusul orang tua mereka karena pesawatnya telah berangkat. Tim menyalahkan bos bayi karena gara-gara ialah mereka jadi terlambat menyelamatkan kedua orang tuanya. Tim dan bos bayi pun berpisah. Sore harinya, bos bayi menelpon Tim dan mengajak Tim untuk baikan. Dan mengajaknya untuk kembali menyelamatkan orang tua Tim dan perusahaan Baby Corp dengan pergi ke Las Vegas. Tiba-tiba, ada seseorang yang menggunakan kostum Elvis. Bos bayi menyuruh Tim untuk mengikutinya karena di mana ada Elvis, di situ ada Las Vegas. Dan ternyata terdapat banyak Elvis di sana. Tim dan bos bayi pun mengambil kostum Elvis dan menyamar. Akhirnya, mereka berhasil masuk ke dalam pesawat. Di pesawat, Tim dan bos bayi pergi ke ruang VIP pesawat. Pesawat pun akhirnya berangkat. Di tengah perjalanan, pramugari bertanya kepada mereka, siapa mereka? Tim mengatakan bahwa mereka adalah anak dari Kapten Ross, dan mereka pun diberi banyak makanan oleh pramugari tersebut. Kemudian, Tim mengajak bos bayi untuk mencoba bermain bajak laut dengannya. Bos bayi mulai menjiwai menjadi bajak laut, dan sangat senang bermain bajak laut. Dive, parry, and thrust! Sounds like severance package. Wait! Got it. Arr! Akhirnya, mereka pun sampai di Las Vegas. Tim dan bos bayi mencoba menyamar menjadi anak yang lusuh dan meminta para gadis di sana untuk mengantar mereka ke gedung konvensi. Di gedung konvensi, bos bayi kembali kehilangan kesadarannya. Ternyata, Eugene masih mengejar mereka. Tim buru-buru membawa bos bayi pergi. Akhirnya, mereka sampai di acara Papico. Francis memperkenalkan Papi Forever kepada semua orang yang datang. Semua orang yang datang sangat menyukainya. Namun, Francis melihat kakaknya dan mengatakan kenapa mereka ada di sini. Tim memanggil ayah dan ibunya. Kedua orang tuanya kebingungan dengan hal itu. Francis kemudian menangkap kedua orang tua Tim dan menguncinya. Eugene pun kembali mencoba untuk menangkap mereka. Mereka pun melarikan diri dan pergi untuk menyelamatkan orang tua Tim. Mereka melihat sebuah roket yang nantinya akan menerbangkan banyak Papi Forever ke seluruh dunia. Dan juga melihat Papi Forever yang dimasukkan ke dalam roket tersebut. Tim melihat ayah dan ibunya ditaruh di dekat kaki roket. Tim berusaha buru-buru untuk menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, Francis datang menghentikan mereka dan mengaktifkan tombol peluncuran. Francis membuat mereka terpojok. Yourself again, but no, you blew it. You let that baby. Bos bayi menggelitiki Francis dan mereka berhasil pergi. Kemudian, Francis melempar tongkatnya dan membuat Tim dan bos bayi hampir terjatuh. Saat ingin menjatuhkan Tim dan bos bayi kembali berimajinasi menjadi bajak laut dan bertempur dengan Francis. Francis akhirnya jatuh ke dalam susu formula. Waktu peluncuran tinggal 1 menit. Tim dan bos bayi pun buru-buru untuk menyelamatkan kedua orang tua Tim. Saat ingin mendorong kotak yang berisi orang tuanya, Tim melihat gagang untuk mengeluarkan Papi Forever, dan Tim melempar bos bayi. Akhirnya, semua Papi Forever dapat dikeluarkan. Akan tetapi, bos bayi kembali kehilangan kesadarannya dan tidak mau bergerak dari roket tersebut.
Tim kemudian menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan orang tuanya sebelum tidur, dan akhirnya berhasil menyelamatkan bos bayi. Don't cry, I'm sorry. We're only waiting for this moment to three. Bos bayi kemudian meminum susu formula, dan mereka merasa sangat senang karena mereka berhasil. Tiba-tiba, Francis yang keluar dari formula susu tersebut menjadi bayi. Kemudian, Eugene mengangkat Francis dan mengatakan bahwa kali ini ia akan membesarkan Francis dengan baik dan berbeda dengan yang sebelumnya. Tim dan bos bayi mengeluarkan orang tua Tim dari kotak, dan mereka pun pulang. Di rumah, bos bayi merapikan semua barangnya dan akan pergi kembali ke perusahaannya. Di depan rumah, bos bayi berpamitan dengan anak buahnya. Ia juga berpamitan dengan Tim dan mengembalikan lem-lem yang telah diperbaikinya. Kemudian, ia pun pergi dengan sedih karena meninggalkan keluarganya. Di rumahnya, Tim melihat banyak karyawan Baby Corp membuat kedua orang tua Tim melupakan bos bayi dan membawa semua barang yang berkaitan dengan bos bayi. Di Baby Corp, semuanya menyambut kedatangan bos bayi. Ia pun diangkat menjadi bos besar di perusahaannya dan mendapatkan ruangan yang diimpikannya. Di rumahnya, Tim sangat sedih dan merindukan bos bayi. Bos bayi juga merasakan hal yang sama. Tim menulis surat kepada bos bayi dan mengirimkannya. Bos bayi membuka surat itu. Dalam suratnya, Tim mengatakan memberikan seluruh kasih sayangnya kepada bos bayi. Melihat hal itu, ia pergi kepada mantan bos besar dan memberikan kembali jabatannya kepada mantan bos besar dan meriset kembali semua data perusahaan mereka. Bos bayi kembali ke tempat awal semua bayi dan membuat dirinya dapat dibawa kepada keluarga. Di rumahnya, Tim kembali melihat taksi datang dan segera turun. Ternyata, Tim kembali mempunyai adik baru. Adik barunya itu adalah bos bayi. Dan cerita pun selesai. Inti dari film ini adalah rasa cinta keluarga dapat terjalin jika semuanya saling memahami satu sama lain. Sampai jumpa di next video.